Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap sehat dan tentunya tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua, yaitu tentang bermain di lingkungan sekolah. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, dengan mendengarkan pembacaan sebuah teks, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar anak bermain saling dorongan bola, siswa dapat mempraktekkan prosedur variasi gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Yang ketiga, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan baik. Nah, anak ibu coba kalian amati gambar ini. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah ya. Amati gambar yang di bawahnya. Ya, kita amati dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya, Nak? Apa yang dilakukan mereka? Bermain apa itu, Nak? Iya, bermain gangsing ya. Nah, pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan, Nak? Mungkin ada sebagian dari anak-anak ibu yang pernah melakukan permainan gangsing ini. Mungkin ada juga yang belum pernah. Oke. Nah, mengamati benda. Perhatikan teks ini karena di dalam teks ini nanti ibu buat tugasmu ya. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik ya. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, untuk tugasmu jawablah pertanyaan berikut ya berdasarkan cerita tadi. Oke, di sini ada 6 pertanyaan. Kamu jawablah, inilah tugasmu ya, Nak. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Kalian jawab, tulis soalnya ya. Kemudian jawab dengan jawaban yang benar dan tulis dengan rapi. Halaman 123 sampai 124 ya, 6 soal. Oke, yang berikut di sini ada lagu. Nah, lagu Balonku ciptaan Pak Ate Mahmud. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Bagi anak-anak ibu yang belajar lewat video, sama-sama kita nyanyikan ya, Nak. Balonku ada 5, 3, 2, ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, kamu boleh mengulang-ulang kembali di rumah ya, Nak, lagu Balonku. Oke. Nah, ayo mengamati benda air, gangsing, dan balon ya. Kita amati. Ini dia, air dan minyak. Nah, sudah ibu katakan kalau air dan minyak yang menyerupai benda cair, ketika kita pindahkan ke suatu tempat, maka ia akan mengikuti wadahnya. Perhatikan gambar air dan minyak ini. Kita pindahkan air dan minyak ini ke dalam sebuah gelas.
maka ia akan menyerupai wadahnya, ia akan menyerupai gelas tersebut kan nak? Nah, yuk kita perhatikan gangsing. Ini ada gangsing yang terbuat dari kayu dan plastik. Kita pindahkan gangsing ini ke atas meja, contohnya ya. Setelah kita pindahkan ke atas meja, kita pindahkan lagi ke lantai, di atas lantai. Bagaimana bentuknya nak? Bentuknya akan tetap ya kan? Iya, tidak ada yang berubah, bentuknya akan tetap. Oke. Mari kita perhatikan balon. Ya, balon ini isinya adalah gas ya, udara. Nah, balon ini sama dengan benda cair, nak. Ketika kita tiupkan, dia akan mengikuti wadahnya. Di sini ada balon bulat, berbentuk bintang, berbentuk love, dan ada balon yang ada huruf R-nya ya, berbentuk huruf R. Nah, ketika kita isi angin ke dalam balon yang berbentuk love itu, maka dia akan mengikuti wadahnya, mengikuti bentuk balon itu karena bentuk love. Nah, ketika kita isi udara ke dalam balon yang huruf R itu, bentuk huruf R itu, maka dia akan membentuk huruf R, mengikuti wadahnya. Benda gas ini nak sama seperti benda cair, dia akan mengikuti wadahnya ya. Sudah paham nak? Oke. Nah, keragaman benda. Nah, di sini kita sama-sama melakukan percobaan ya nak. Kita sediakan air, gangsing, dan balon ya. Alat dan bahan yang kita sediakan air, gangsing, dan balon. Petunjuknya yang pertama, sediakan alat dan bahan. Itu tadi alat dan bahannya apa nak? Air, gangsing, dan balon. Kemudian amati bahan satu persatu. Yang ketiga, catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut yang di bawahnya hasil pengamatan. Yuk, nama benda tadi apa nak? Air. Oke. Yang kedua tadi nama bendanya gangsing. Yang ketiga balon. Bagaimana ciri-ciri benda itu? Ya, kalau air tadi dia tidak berwarna, bentuknya seperti bentuk wadahnya ya. Kalau air mau kita pindahkan pun nanti ke dalam gelas, dia akan mengikuti wadahnya, tetapi warnanya tidak berubah. Nah, kemudian nama benda yang kedua gangsing. Ciri-ciri benda berwarna coklat, terbuat dari kayu, bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Oke. Kemudian nama benda yang ketiga balon. Bagaimana ciri-ciri balon nak? Berwarna-warni, bentuknya ada yang bulat, kemudian isinya adalah udara. Oke. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa air adalah benda cair yang bentuknya berubah sesuai wadahnya, sedangkan gangsing dan balon adalah benda padat ya. Balon itu benda padat nak, tetapi ketika kita isi udara ke dalamnya, udara itulah benda gasnya ya. Ketika ditiup berisi gas atau udara, isinya gas atau udara ya nak. Namun balonnya itu, karet balonnya itu adalah benda padat. Oke. Nah, perhatikan nak, mereka sedang bermain apa ini ya? Iya, mereka sedang bermain dorong bola ya nak. Iya, mendorong bola ya. Oke. Bermain mendorong bola dan estafet bola menggunakan kekuatan otot tangan. Ya, bermain mendorong bola itu seperti gambar ini nak. Sedangkan bermain estafet bola itu yang mengoper bola ke belakang teman kita. Ya, itu adalah kekuatan otot tangan ya. Bermain mendorong bola dan estafet bola itu menggunakan kekuatan otot tangan. Ya, langkah-langkah permainan mendorong bola ya. Yang pertama itu melakukan gerak dasar mendorong. Kemudian yang kedua, siswa berhadapan saling memegang bola. Yang ketiga, pemain saling mendorong bola. Yang keempat, siswa yang bisa mendorong temannya adalah pemenangnya ya. Bagi siswa yang bisa mendorong temannya adalah pemenangnya. Dalam bermain mendorong bola ini harus diawasi oleh orang dewasa ya nak. Oke, apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu?
Apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu? Coba perhatikan teks si Beni dan si Udin ini ya. Perhatikan nak. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar, kata si Beni kepada si Udin. Biarkan saja, jawab si Udin. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu apa saja tata tertib di sekolah kita? Tanya si Udin kepada si Beni. Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga, jawab si Beni. Kemudian, kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola? Tanya si Udin kembali. Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Itulah aturan dalam bermain dorong bola. Itu percakapan mereka dalam tata tertib ya, dalam aturan, baik itu di sekolah maupun di dalam permainan. Oke, nah tata tertib itu merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Ingat ya, tata tertib itu merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah kita juga ada nak, ya tata tertibnya di kelas kita. Kemudian dalam bermain juga ada tata tertibnya. Dalam bermain di rumah teman juga ada tata tertibnya. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Nah, setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita ya. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah itu bermanfaat untuk kita karena ya hidup kita jadi teratur. Kemudian, semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Nah, tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, atau karyawan sekolah. Jadi semua yang terlibat di dalam sekolah itu harus mematuhi peraturan di sekolah. Oke, nak? Nah, contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah kita ya, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi tentunya ya di kelas 2B. Jadwal seragamnya kan Senin Selasa putih merah ya, Rabu Kamis putih biru, dan Jumat Sabtu memakai pakaian olahraga. Kemudian melakukan piket kelas sesuai jadwal. Nanti karena kalian masih kelas 2 belum ada piket kelasnya ya. Nanti di kelas 3 kalian baru bertugas untuk melakukan piket kelas. Kemudian memakai topi setiap upacara hari Senin itu diwajibkan ya. Itu memang sudah kewajiban siswa menggunakan topi, dasi, dan lengkap pada hari Senin. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran seperti yang kita lakukan karena saat tatap muka terbatas kita selalu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke, datang ke sekolah sebelum pukul 6.45. Ya, di sekolah kita ini masuk jam 6.45 nak. Sebelum jam 6.45 kalian sudah harus hadir kalau sudah aktif pembelajaran. Kemudian memakai sepatu berwarna hitam ya. Memakai sepatu berwarna hitam. Berbicara yang sopan dan santun dengan guru ya, itu merupakan salah satu tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah kita ya nak. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya ya nak. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.